Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pujian syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih setianya yang selalu bersama dengan kita. Hari ini Jumat 28 Januari 2022, kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih hari yang baru Tuhan karuniakan kepada kami anak-anak-Mu hari ini. Mampukan kami untuk berkarya dan melalui firman-Mu ya Bapa, itulah yang akan menjadi kekuatan dan petunjuk yang terbaik dalam kami menjalankan segala aktivitas kami hari ini. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Sebatas nama. Menjadi orang Kristen tentu tidak hanya dibuktikan melalui ketekunan beribadah, bersekutu atau aktif dalam kegiatan pelayanan lainnya. Lebih dari itu adalah hal yang harus dimiliki sehingga kita layak disebut sebagai muridnya. Demikianlah yang hendak dijelaskan Paulus dalam perikop ini. Ketika dalam pelayanannya Paulus tiba di Efesus. Di Efesus didapatinya beberapa murid rupanya belum menerima dan tidak tahu tentang Roh Kudus, meski mereka sudah dibaptis dan mengalami pertobatan. Padahal Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang menjadi milik Kristus. Karena itu Paulus memberitakan Injil kepada mereka, sebab bagi Paulus tidak cukup banyak pertobatan dan baptisan air yang diterima oleh seorang Kristen, tapi setiap orang Kristen haruslah beriman pada Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus. Mendengar pemberitaan Paulus, mereka percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis, yang kemudian menjadikan mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Awalnya jumlah mereka adalah 12 orang, namun oleh pekerjaan Roh Kudus ada gerakan penginjilan sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Mari perhatikan kehidupan kita. Jangan sampai kita disebut sebagai orang Kristen hanya sebatas nama saja, dengan keaktifan ritual keagamaan, tapi tidak memiliki
Kristus dalam iman pribadi kita. Penting memiliki iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai juru selamat dan percaya pada kuasa Roh Kudus yang menuntun memahami anugerah keselamatan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, sungguh meneguhkan firman-Mu pada pagi hari ini kepada kami, bahwa keyakinan kami yang teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus, hendaklah itu betul-betul terpelihara dengan baik dan itu diterjemahkan secara nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami betul-betul tampil sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Kristus yang sesungguhnya dalam kehidupan kami. Tentu dengan mencontoh teladan hidup Yesus yang penuh kasih dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Mendoakan keluarga Bapak Jujur Pesaragi, keluarga Bapak Saul Pabendon, keluarga Bapak Senapang CS, keluarga Petrus Patiung CS, keluarga Bapak Martin Tandung, keluarga Bapak Andri Laksana Eka Putra Patiung. Tuhan memberkati perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini. Tuhan mengasihi dan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan selalu memeliharakan dan menolong kami. Mendoakan juga keluarga yang ada di perantauan karena pekerjaan, karena pendidikan dan kegiatan keluarga lainnya. Tuhan juga mengasihi dan menyatakan kasih sayang dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sungguh ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hari ini, pekerjaan, pendidikan, kegiatan-kegiatan, aktivitas yang Tuhan sudah karuniakan, biarlah di dalam tuntunan dan kekuatan Tuhan segenap jemaat dapat melakukannya dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan pengharapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.